Ini malah dicampur adukkan. Taruh di bagian paling depan. Ya, alasannya wanita itu juga perlu dimuliakan. Nah, ini orang kalau sudah beragama dengan akal pikiran, begini hasilnya. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan kepada kita melakukan satu amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan kewajiban salat subuh. Dan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan-amalan wajib. Kemudian ditambah dengan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini pun juga masuk dalam hukum wajib. Mari kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah berkata, wa'lam أنه لم تجيء زندقة قط إلا من الهمج الرئاء أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح. Ketahuilah kaum muslimin, wahai para penuntut ilmu, bahwa zindik itu tidak terjadi dan tidak menimpa seseorang melainkan kepada orang yang hina, tidak berakal, mengikuti setiap orang yang meneriakinya, serta condong pada setiap angin yang berhembus. Kaum muslimin, zindik itu kalau di masa terdahulu disebut sebagai orang-orang munafik, di mana mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan mereka di hadapan orang-orang beriman dan menyembunyikan kekufuran mereka. Ya. Jadi munafik zaman dulu, dan jika di sekarang disebut dengan istilah zindik. Orang-orang zindik ini bisa masuk di dalamnya orang-orang sekuler. Tidak terjadi. Bahkan tidak hanya zindik saja, bahkan para pelaku bid'ah itu tidak terjadi dan tidak menimpa seseorang melainkan karena orang itu hina. Dia tidak berakal, mengikuti setiap orang yang meneriakinya,
serta condong pada setiap angin yang berhembus. Alias apa kaum muslimin? Ini adalah manusia, orang yang tidak memiliki prinsip dalam beragama. Setiap ada orang yang berkata, setiap ada orang yang bertutur dan dianggap bagus oleh akalnya, dia akan mengikutinya. Hari ini dia bisa berkata A, besok bisa berkata B. Dan mereka terjatuh dalam hal-hal seperti itu bisa disebabkan karena ketidakadaan ilmu, juga disebabkan karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Referensi yang datang kepadanya amat banyak, ilmu pengetahuan yang datang kepadanya banyak. Tetapi kaum muslimin, alangkah banyaknya orang yang sudah memiliki banyak pengetahuan dalam bidang agama, tetapi hanya dijadikan sebagai bahan untuk berjidal, atau dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, atau untuk mendapatkan harta. Mana yang menguntungkan, maka dia akan memberikan dukungan kepadanya dan dia akan menampakkan pemikiran, pendapatnya. Mana yang tidak mendatangkan keuntungan, maka dia akan menjadi penentang yang kuat. Waliyadzubillah. Jadi orang-orang seperti ini terlihat dan muncul di masa-masa fitnah, di masa-masa serba tidak jelas. Maka mereka akan muncul dan mereka menampakkan keburukan mereka, yang membuat sebagian orang-orang beriman menjadi sedih dengannya. Ya, mereka berbicara di media, mereka menulis di media sosial sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, jadi kaum muslimin, tidaklah zindik ini muncul, begitu juga tidaklah kebedaan hadir pada diri seseorang. Ya, disebabkan karena mereka akan mengikuti setiap orang yang meneriakinya, alias setiap ada orang yang berpendapat, setiap ada pesanan, ya, maka dia akan ikut. Dia tidak memiliki prinsip dalam beragama. Oleh karena itu kaum muslimin, amat penting kita ini belajar kepada orang-orang yang sudah memiliki manhaj yang jelas. Sebab kadang kalau gurunya juga masih kesana kemari, manhaj tidak jelas, meneriak, mengikuti setiap teriakan yang ada, mengikuti setiap angin yang berhembus, maka tentu efeknya juga kepada mereka yang hadir di majelis ilmu. Faman kana hakadha, siapa orang yang seperti ini, alias siapa saja yang punya prinsip seperti ini, fala dinalah, maka ia tidak memiliki agama. Tidak memiliki agama, jelas tidak memiliki agama. Hari ini dia bisa berkata seperti ini, ada yang lebih kuat pendapatnya dibanding dia akan berubah. Ada orang yang lebih lihai berdebat, yang bisa menjatuhkan hujah-hujah dan argumen dia akan berpindah. Dia akan berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Dia akan berpindah dari satu hawa ke hawa yang lain. Tapi kalau dia sudah punya prinsip jelas, bahwa yang menjadi ikutan, yang menjadi patokan bukan akal pikiran ini, tetapi yang menjadi patokan adalah Al-Quran, Sunnah dan yang lainnya, ijma', maka selamatlah dia. Oleh karena itu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famakhtalafu." Mereka orang Bani Israel itu, mereka tidak berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka berselisih melainkan setelah ilmu itu datang kepada mereka. Ya. Dan mereka berselisih motivasinya apa? Baghyan bainahum. Karena kedengkian yang ada sesama mereka, karena kedengkian yang ada di antara
mereka. Kalau ada orang berselisih karena dibangun atas dasar kebodohan, diharap atau kelak perselisihan ini hilang ketika kebodohan itu hilang. Tapi yang repot kaum muslimin ketika terjadi perselisihan dibangun atas dasar apa? Di atas dasar ilmu. Ya, ini sulit hilang, awet dan akan terus bertahan. Karena apa kaum muslimin? Motivasi dia berselisih bukan untuk mencari kebenaran, hanya untuk mencari pembenaran, untuk membenarkan kelompoknya atau untuk mengunggulkan pendapatnya, walaupun sebenarnya menyelisihi kebenaran. Dan ini banyak kita saksikan kaum muslimin. Ya, seseorang banyak mengakui bahwa hujah yang dia miliki tidaklah kuat, bahwa hujah yang dimiliki menyelisihi para salafus soleh. Tetapi karena dia punya kepentingan, ya, ada dunia yang dikejar, maka mereka berani menyelisih kebenaran tersebut. Dan mereka menyelisihinya dengan ilmu, seolah-olah dengan ilmu, padahal sebenarnya dengan hawa nafsu. Lihat, perhatikan kaum muslimin. Jadi orang Bani Israel itu tidak berselisih justru ketika ilmu sudah datang kepada mereka. Baghyan bainahum, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Karena jabatan, karena harta. Ya, yang ini punya kedudukan, ini punya jabatan, ini punya harta. Maka yang ini akan berusaha menjatuhkan. Yang ini ingin mempertahankan kedudukan jabatan, maka dia juga berusaha mendatangkan hujah-hujah, dalil-dalil yang bisa mengekalkan kekuasaan dia. Ya. Waliyadzubillah. Makanya tidak perlu heran kaum muslimin kenapa perselisihan itu semakin banyak dan banyak. Ya. Karena apa? Karena mereka bukan mau mencari kebenaran. Padahal seandainya mereka mau mencari kebenaran, sama-sama mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka perselisihan itu akan hilang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berselisih. Ya. Ada orang berjamaah mencampur adukkan antara laki dan perempuan dalam satu saf. Ditanya kenapa begitu? Katanya wanita itu tidak boleh dihinakan. Wanita itu harus dimuliakan. Nah, orang-orang seperti ini kan ngomongnya mengikuti hawa nafsu. Dalil-dalil tentang ini amat jelas. Bahwa sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah yang paling di depan, yang terburuk di bagian belakang. Dan seburuk-buruk soft bagi wanita adalah ada di depan, ada di depan, dan yang terbaik ada di bagian belakang. Ini malah dicampur adukkan. Taruh di bagian paling depan. Ya, alasannya wanita itu juga perlu dimuliakan. Nah, ini orang kalau sudah beragama dengan akal pikiran, begini hasilnya. Ya, begitu jadinya. Tentang penghormatan terhadap wanita, Islam sudah meletakkan dasar-dasarnya. Ya, bagaimana Islam menghormati anak perempuan, di mana disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang ayah dikaruniakan 2-3 orang anak, lalu kemudian dididik dengan baik, ya, kemudian nafkahnya diperhatikan, kecuali kedua anak ini akan menjadi dinding bagi orang tuanya dari api neraka. Seperti itu. Belum lagi ketiga wanita itu berstatus sebagai seorang ibu, di mana anak-anak diperintahkan untuk berbakti. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada kami harus berbakti?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Jadi Islam sudah memberikan perhatian yang besar terhadap wanita. Dahulu orang-orang Yahudi, ketika wanita-wanita mereka haid, maka mereka dikucilkan. Ya. Mereka dikucilkan. Mereka tidak akan makan bersama, tidak akan tidur bersama, karena mereka menganggap wanita ini najis. Dalam syariat ini, ya, ketika ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kami harus perbuat terhadap wanita-wanita kami yang haid?" Kata Nabi SAW, "Isna'u kulla syai'." Lakukan segala sesuatunya illa nikah. Kecuali nikah, alias kecuali berhubungan. Alias wanita haid pun suci fisiknya, badannya. Ya.
Nah, disitulah penghormatan Islam terhadap wanita yang berbeda dengan orang-orang terdahulu. Baik. Kaum muslimin, jadi di setiap masa akan ada saja orang-orang seperti ini. Mereka yang diistilahkan oleh penulis di sini wahum ulama usu. Mereka adalah ulama-ulama buruk. Ya. Mereka adalah ulama-ulama buruk. Ashabut tama'i wal bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, dan mereka adalah orang-orang yang mencintai kepada kebid'ah. Ya, jadi faedah yang kita ambil di sini kaum muslimin bahwa ketika ada fitnah yang terjadi, fitnah itu banyak ragamnya, banyak bentuknya. Bisa fitnah peperangan, bisa fitnah tarik menarik kepentingan kekuasaan, bisa fitnah jabatan, bisa fitnah wanita, bisa fitnah. Begitu juga dengan berbagai macam syubhat. Maka ketika terjadi fitnah dan syubhat kaum muslimin, ada sekelompok manusia yang tidak tahu dia harus kemana, apa yang dia harus perbuat, karena ketidakadaan ilmu. Ada orang yang ingin mengambil keuntungan dari fitnah ini. Ya, ada sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan dari fitnah ini. Dia akan berpihak kepada yang menguntungkan dia. Ya. Maka seperti di sini dijelaskan, dia akan mengikuti setiap teriakan orang yang meneriakinya dan condong kepada setiap angin yang berhembus. Orang seperti ini kaum muslimin juga binasa. Dan ada sekelompok orang, alhamdulillah, yang memiliki ilmu dan mengikuti ilmu tersebut. Dia akan kokoh dalam kebenaran dan dia tidak peduli dengan teriakan setiap orang yang meneriakinya. Karena apa? Dia sudah memiliki prinsip yang jelas dalam beragama. Nah, untuk mendapatkan prinsip-prinsip yang jelas seperti ini kaum muslimin, kita perlu belajar. Sebab kalau tidak belajar, terus apa yang kita akan jadikan sebagai pegangan? Ya, ketika fitnah itu datang. Ya, apa yang harus kita pegang? Kita tidak tahu. Ya. Karena fitnah itu kaum muslimin silih berganti datang. Nanti kasusnya seperti ini, nanti kasus ini seperti ini. Ini selesai akan datang lagi kasus seperti ini. Ini selesai akan lagi datang seperti ini. Dan kasus-kasus seperti ini juga dialami oleh orang-orang terdahulu. Seperti yang kita ceritakan Imam Ahmad ketika fitnah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Maka di sana muncullah Imam Ahmad di bagian terdepan mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ya, walaupun mendapatkan siksaan berbagai macam cobaan dari penguasa, beliau tetap bertahan dengan prinsipnya. Ya. Nah, seperti itu kaum muslimin. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ketika fitnah itu datang. Kemudian pengarang berkata di poin berikutnya, wa'lam, ketahuilah wahai para penuntut ilmu, annahu la yazalun nasu fi isabatin min ahli al-haqq was sunnah, bahwa di tengah-tengah umat ini, yaitu umat Muhammad, umat istijabah. Jadi umat Muhammad itu ada dua, ada umat dakwah dan ada umat istijabah. Umat dakwah itu adalah mereka-mereka yang datang setelah Nabi diutus, dan mereka orang-orang yang didakwai untuk masuk ke dalam Islam. Itu namanya umat dakwah. Adapun umat istijabah adalah mereka yang memenuhi seruan Nabi SAW, berislam dan mengikuti sunnah dengan baik. Itu namanya umat istijabah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah umat ini, yaitu umat Muhammad, akan senantiasa ada segolongan orang, ada sekelompok orang yang senantiasa berpegang pada kebenaran dan berpegang kepada sunnah. Ini kaum muslimin tidak akan pernah kosong di setiap masa. Ya. Jadi walaupun banyak pelaku-pelaku kebatilan, banyak pelaku-pelaku bid'ah, ya, banyak orang yang menyimpang, tapi pasti akan ada saja segolongan orang, sekelompok orang, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, ya, jumlahnya tidak besar, akan ada sekelompok orang,
akan senantiasa berpegang pada kebenaran dan berpegang kepada sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka. Yahdihimullah, Allah memberi mereka petunjuk untuk menjalankan jalan kebenaran ini, petunjuk untuk menjalankan sunnah. Wa yahdi bihim ghairahum, dan melalui mereka orang-orang pun mendapat petunjuk, alias dia tidak pasif. Dia ketika mengenal sunnah, dia ketika mengetahui kebenaran ini, dia tidak diam, tetapi dia berupaya untuk mendakwakan kebenarannya. Karena dia punya prinsip tidak beriman seseorang itu hingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saya suka masuk surga, misalnya, berarti sebagai bentuk kecintaan saya kepada orang di sekitar saya, kepada orang tua saya, kepada saudara saya, kepada paman saya, maka saya akan menunjukkan jalan-jalan menuju ke surga sebagaimana saya mencintai hal ini. Saya tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka, maka saya harus menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang saya cintai agar mereka juga sama tidak masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau ada orang yang sudah dapat ilmu lalu diam saja, nggak mau menyampaikan, berarti dia belum sempurna imannya. Ya, kaum muslimin, mereka sifat kelompok ini samping mendapat petunjuk dan dia juga memberikan petunjuk kepada orang lain, wa yuhyi bihimus sunan, melalui mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah-sunnah yang tidak populer dihidupkan, ada sunnah-sunnah yang dimatikan dihidupkan, ada sunnah-sunnah yang sudah berlaku maka tetap dipertahankan. Mereka menghidupkan sunnah sekaligus mematikan bid'ah. Nah, makanya golongan dan kelompok-kelompok seperti ini kaum muslimin tidak begitu mendapat sambutan di tengah masyarakat. Ketika menghidupkan sunnah dianggap nyeleneh. Ya. Sunnah-sunnah yang termatikan itu tadi dianggap membawa ajaran-ajaran baru dalam agama. Ya. Ketika mereka hendak mematikan bid'ah, ya, dianggap tidak toleransi. Jadi banyak musuhnya. Ya, timur, barat, selatan, utara semua menyerang. Memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Ya, jadi ini resiko bagi orang yang menghidupkan sunnah. Ya. Ada orang misalnya berzikir dengan cara menari, berjoget dan lain sebagainya, diingkari. Ini kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Tidak ada petunjuk dari Nabi. Ya, akhirnya keluarlah istilah tidak toleran, ekstrim dan lain sebagainya. Ketika ada saudara kita yang berzikir kencang keras, diingatkan bahwa sunnah, dalam sunnah bahwa berzikir itu dengan suara yang lembut. Karena sesungguhnya kita ini tidak berdoa, tidak menyuruh kepada Rob yang tuli. Makanya ketika Nabi dan sahabatnya lagi dalam perjalanan, mereka naik ke tempat yang tinggi, mereka meninggikan suara-suara mereka, tasbih dan takbir mereka dikeraskan. Lalu Nabi SAW bersabda, irbau ala anfusikum, kasihani diri kalian. Sesungguhnya kalian ini menyuruh kepada zat yang tidak tuli, kepada zat yang tidak gaib. Dia ada bersama kalian, dia mendengar doa kalian. Oleh karena itu pelankan. Tapi ketika Anda membawakan hadis seperti ini, Anda dianggap tidak toleran. Ya, Anda akan digelari dengan hal-hal yang buruk. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, ini memang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tazalu 'isabatun min ummati", akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku, zahirina 'alal haq, mereka tetap tegak di atas kebenaran, mereka mengusung kebenaran, la yadurruhum man hadzalahum, mereka tidak akan dibahayakan, tidak dimudaratkan oleh orang-orang yang merendahkan dan orang-orang yang menyelisihinya, hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun, hingga datang amrullah,
hingga datang amrullah. Amrullah itu kaum muslimin, hingga datang angin yang berhembus. Di mana angin yang berhembus ini? Di dekat pada hari kiamat nanti. Tidaklah dicium oleh orang-orang yang di hatinya masih ada keimanan, kecuali mereka semua akan mati. Adapun pelaku kejahatan, pelaku keburukan yang tidak ada keimanan dalam dirinya, maka mereka akan tetap hidup. Makanya pada hari kiamat nanti yang akan tersisa adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Lalu terjadilah hari kiamat. Nah, sampai di masa itu kaum muslimin, sampai di titik itu akan senantiasa ada sekelompok dari umat Muhammad ini yang akan membawa pada kebenaran itu. Jadi jalan ini insya Allah tidak akan sepi dengan orang-orang baik, orang-orang yang menghidupkan sunnah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan berupaya untuk memberikan petunjuk. Ya. Oleh karena itu kita perlu memantas-mantaskan diri, mengupayakan diri untuk bisa masuk ke dalam golongan tersebut. Makanya Imam Ahmad berkata, ketika ditanya siapa kelompok ini, kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan para ahlul hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka-mereka itu. Ya, karena para ahlul hadis ini mereka yang akan menyaring, ya, menyaring hadis-hadis yang masuk di tengah umat ini. Mana yang sahih, yang bisa diamalkan, dan mana yang tidak sahih, yang tidak boleh diamalkan, dan mana yang palsu, yang sudah pasti tidak boleh diamalkan. Adapun orang-orang yang bukan ahlul hadis dan yang tidak mengikuti jalannya para ahlul hadis, tawur dalam beragama kaum muslimin. Ya, pokoknya ada hadis, ya, ada hadis nggak ngurus mau itu sahih, dhaif jiddan atau palsu, nggak ngurus. Mereka akan mengamalkan. Ya, akan diamalkan. Ya, senyeleneh apapun yang mereka lakukan atau yang dikerjakan oleh tokohnya atau kiainya, ya, dan kiai itu sudah menempeli perbuatannya dengan hadis walaupun itu hadis yang tidak sahih, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Ya. Nah, seperti itu kaum muslimin. Dan ketika Anda mengikuti mereka, gaya mereka, maka mereka bertepuk tangan dan senang dan dianggap Anda telah bertobat dari jalan kesesatan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kata Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya, kelompok ini adalah ahlul hadis. Makanya kita perlu dekat dengan orang-orang seperti ini. Ketika di majelis dia berkata, oh ini tidak benar, ini hadisnya lemah. Itu karena apa? Karena ketelitian dan kesungguhan dia dalam beragama. Ya. Tapi kalau setiap hadis disampaikan tanpa ada penyaringan, ya, maka kaum muslimin ini yang menyebabkan seorang terjatuh pada keburukan. Makanya kita tidak suka untuk berkata bahwa apakah kami boleh datang di semua majelis ilmu? Maka kita katakan Anda tidak boleh datang di setiap majelis ilmu. Anda harus memperhatikan apakah mereka yang menyampaikan ilmu di majelis tersebut dia betul-betul selektif dalam perkara halal haram, hadis-hadis yang terkait dengan halal haram, hadis-hadis terkait dengan persoalan ibadah, atau hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan amal. Sebab ada sebagian orang punya prinsip bahwa kalau selagi itu tidak ada sangkut pautnya dengan halal haram, terkait dengan masalah keutamaan amal, ya sudahlah, nggak usah terlalu ketat. Walaupun hadis-hadis lemah atau yang lebih di bawah itu tidak mengapa untuk diamalkan. Baik, jadi kaum muslimin, seperti itulah nasihat dari pengarang, bahwa akan ada senantiasa segolongan dari umat Muhammad ini yang akan menghidupkan sunnah. Dan ketiga, adanya berita-berita seperti ini, kita mesti cari tahu, ya, apa jalan orang-orang seperti itu, apa prinsip yang mereka pegang, dan apa yang mereka amalkan, supaya kita termasuk dari golongan tersebut. Kemudian pengarang berkata, wa'lam rahimakallah annal ilma laysa bikasratir riwaya wal kutub. Bahwa ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat dan banyak-banyakan kitab. Ya. Bukan yang paling banyak hafalannya.
yang paling banyak mengumpulkan riwayat-riwayat hadis, dan juga bukan orang yang paling banyak mengumpulkan kitab. Ilmu itu bukan itu. Wa innamal alim, tetapi orang yang berilmu itu manittaba'al ilma was sunan, adalah mereka yang mengikuti ilmu dan mengikuti sunnah. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub, sekalipun mungkin ilmunya sedikit dan kitabnya sedikit. Ya. Kaum muslimin, di negeri kita ini tidak kurang orang pintar. Tidak kurang orang-orang yang banyak menghafal hadis. Tidak kurang orang yang ahli ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak kurang para khotibnya, qurra'nya, para ahli Quran, para penghafal Al-Qurannya, tidak kurang kaum muslimin. Tidak kurang. Tetapi kaum muslimin, di sini pengarang hendak mengingatkan bahwa patokan ilmu itu, dikatakan orang alim, patokannya orang alim itu bukan karena dia banyak mengumpulkan riwayat, bukan karena dia lihai dalam berkhutbah, bukan karena banyaknya referensi yang dia miliki, banyaknya kitab-kitab yang dimiliki, bukan itu kaum muslimin. Ya. Tetapi orang yang alim itu adalah mereka yang mau mengikuti ilmu yang dia sudah dapatkan. Makanya kaum muslimin kadang kita lebih menaruh hormat dan takjub kepada ada orang yang mungkin baru belajar setahun 2 tahun atau berapa bulan, dengar langsung diamalkan. Ya, tahu ini sunnah langsung diamalkan. Tahu ini bid'ah langsung ditinggalkan. Tahu ini kesyirikan, dia langsung jauh darinya. Luar biasa. Ada orang yang sudah belajar bertahun-tahun, ya, dia sudah mengetahui ilmunya, tapi mengamalkannya belum. Dia belum masuk pada tahap amal. Ya. Dia hanya seperti tanah yang menampung air. Ya. Dia hanya seperti tanah yang menampung air. Tanah tandus yang menampung air, yang tidak menumbuhkan apapun, kecuali orang hanya datang sekedar untuk mengambil air darinya. Ya, sementara orang-orang yang betul-betul alim adalah mereka yang bisa menampung air dan bisa menumbuhkan yang ada di sekitarnya. Jadi kaum muslimin, orang yang berilmu sejati adalah mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Ya. Wa man khalafal kitab was sunnah, siapa yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, wa huwa sahibu bid'ah, fahuwa sahibu bid'ah, maka dia adalah ahli bid'ah, wa in kana katsiral ilmi wal kutub, sekalipun ilmunya banyak dan kitabnya banyak. Gak faedah kaum muslimin. Ya. Gak faedah. Semua alat ilmu alat sudah dikuasai dalam ilmu agama misalnya. Ya. Tanya ilmu nahwu, oh pakar, ahli. Tanya ilmu ini, ahli. Usul fikih, ahli hadis. Tanyakan hadis, oh ahli. Tapi kaum muslimin dalam mengamalkan sunnah kosong. Dia lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka seperti ini kaum muslimin, walaupun banyak ilmu, banyak kitab, maka dia ini bukan ahli ilmu. Ya. Jadi patokan dalam berilmu ini kaum muslimin, patokan kita disebut sebagai orang alim, patokannya orang alim itu adalah ketiga, dia mau mengamalkan sunnah itu dalam kesehariannya, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang kaum muslimin ahli ilmu terlihat kerdil di depan orang-orang yang mungkin ilmunya lebih rendah darinya, tetapi dalam pengamalannya dia selalu mengamalkan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupannya, dalam keseharian. Ya, jadi ini nasihat yang berharga dari pengarang, bahwa tidak usah berbangga-bangga dengan banyaknya hafalan yang Anda hafal. Anda mungkin hafal Al-Quran, oh hadis ada ribuan. Berbangga-bangga dengan kitab yang ada di rumah. Atau di HP-nya penuh dengan PDF ya, kitab-kitab PDF. Tapi nggak ada yang diamalkan sama sekali. Omong tok. Ya, cuma omong. Dan orang-orang seperti ini tidak mendapatkan tempat di hati kaum muslimin. Karena orang juga tahu bahwa orang yang
tidak sama antara ilmu dan pengamalannya, maka ini ada yang tidak beres dalam ilmunya, dalam keimanannya. Ya, baik. Oleh karena itu jangan mudah terpukau kaum muslimin dengan orang yang kita lihat mungkin di media sosial, di YouTube atau di mana, adalah menyampaikan sesuatu. Lihat dia bagaimana mengamalkan sunnah. Hafalannya Masya Allah, nomor-nomornya hafal misalnya. Masya Allah ini, Masya Allah, bahasa Arabnya mantap. Misalnya, menyampaikan hadis, luar biasa. Ya, lihat pengamalan dia terhadap sunnah itu bagaimana dalam keseharian. Nah, kalau misalnya dia mengamalkan amalan yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia benar-benar sebagai seorang alim. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang ahli bid'ah, walaupun memiliki ilmu dan kitab yang banyak. Kemudian pengarang berkata, wa'lam rahimakallah anna man qala fi dinillahi bi ra'yih, siapa saja yang berkata, memfatwakan urusan agama ini, ya, menyampaikan perkara agama ini, bi ra'yihi wa qiyasihi, dengan akal pikiran dia, dengan analogi dia, wa ta'wilihi, dengan pemahaman dia, min ghairi hujjatin minas sunnati wal jamaah, tanpa berhujjah dengan sunnah dan juga tidak berhujjah dengan al-jamaah. Ya, jamaah nanti di sini dijelaskan, yaitu para sahabat. Tidak berhujjah dengan para sahabat. Faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam. Maka ketahuilah orang ini sudah berbicara atas agama Allah, berbicara atas Allah pada sesuatu yang dia tidak ketahui. Walaupun dia banyak omong, walaupun memukau hujah-hujah dia, tetapi itu semua lahir dari pemikiran dia. Maka ketahuilah bahwasanya orang ini berbicara dalam urusan agama yang dia tidak ketahui. Wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam, barang siapa yang berbicara dalam urusan agama yang ia tidak ketahui, fahuwa minal mukallafin, maka dia termasuk orang-orang yang membebankan diri. Dia orang-orang yang berbicara dalam urusan agama tanpa hujjah. Ya, jadi sekali lagi kaum muslimin, sehebat apapun orang itu berteori, sehebat apapun orang itu berbicara, tapi kalau hujjah-hujjahnya itu bukan dari sunnah yang sahih, bukan dari Al-Quran, bukan diambil dari pemahaman sahabat, maka sesungguhnya orang seperti ini bukanlah orang yang berbicara di atas ilmu. Al-ilmu itu kaum muslimin, ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Nabi dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pengarang berkata, wal haqqu ma jaa min indillah. Kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah. Was sunnah sunnatu Rasulillah. Sementara sunnah itu adalah sunnah yang datang dari Rasulullah. Wal jamaah, jamaah al-sunnah wal jamaah. Jamaah itu adalah majtama'a alaihi ashabu Rasulillah fi khilafati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Adalah ajaran-ajaran yang diamalkan oleh para sahabat di masa Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Di sini disebutkan Utsman karena di masa Ali ini sudah mulai muncul berbagai kelompok-kelompok. Ada pendukung Syiah, ada ini. Oleh karena itu yang menjadi patokan di sini kata beliau adalah apa yang diamalkan, yang dikerjakan di masa Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi kaum muslimin, patokan jamaah itu patokannya adalah para sahabat. Itu namanya jamaah. Siapapun yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat di masa-masa awal dulu, maka dia
adalah jamaah. Dia berhak menyandang ahlus sunnah wal jamaah, walaupun bilangannya sedikit. Jadi ini bukan patokannya banyak-banyakan, bukan. Siapa yang mengamalkan sunnah, ya, mengamalkan sunnah, kemudian dia berpatokan dengan pemahaman para sahabat yang di awal-awal di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun mereka yang jauh dari ini, maka mereka tidak bisa digolongkan ahli sunnah wal jamaah. Demikian kaum muslimin tentang persoalan sunnah. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bagaimana kita harus menghindari bid'ah dan bagaimana kita harus beragama dengan baik. Kita cukupkan majelis kita sampai di sini. Nanti malam kita masih ada satu lagi kajian, yaitu mengkaji kitab langsung dari sumbernya, ya, mengkaji kitab, bukan kajian lepas tapi kajian kitab, mengkaji kitab tentang hukum-hukum jenazah. Boleh jadi kita sudah masuk pada waktu itu tentang apa ini, merawat, bagaimana merawat jenazah ketika jenazah itu sudah dipastikan meninggal dunia. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.